Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8 dari bab Haqqul Jar wal Wasiyatu bihi. Hadis yang ke-8 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Qultu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innali jaraini." Kata Aisyah, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kepada yang manakah hadiah aku berikan? Ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ada sesuatu yang hendak beliau hadiahkan kepada tetangganya, entah makanan atau yang lainnya, tapi tidak mungkin dibagi kedua tetangga tersebut, hanya cukup untuk salah satunya. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Aisyah mengatakan, wa rubbama alladzi kana indi la yasa'uhuma, apa yang akan aku bagikan ini tidak cukup untuk mereka berdua, sedangkan dia ingin berbuat baik kepada tetangganya. Mana yang lebih diprioritaskan untuk saya beri hadiah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima minki baban, berikan kepada tetangga yang paling dekat dengan kamu pintunya, pintu rumahnya. Jadi yang satu tetangga pintunya itu betul-betul berhadap-hadapan dengan pintu rumah Aisyah, sedangkan yang satu lagi agak menjauh dari pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Yang didahulukan adalah tetangga yang paling dekat rumahnya, paling dekat pintunya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini tentunya apabila apa yang akan kita berikan itu terbatas memang tadi, sebagaimana keadaan Aisyah. Jika memungkinkan untuk dibagi semua tetangga kita, yang dekat atau yang jauh, sesuai dengan yang termudah bagi kita, mana yang bisa kita bagi, mencukupi untuk berapa rumah. Tapi dalam kondisi terbatas, maka didahulukan yang paling dekatnya. Dari hadis ini ada sejumlah faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, bagaimana perhatian salafus saleh dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tetangga. Di antaranya dibuktikan dengan pertanyaan Aisyah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia punya keinginan untuk berbuat baik kepada tetangga. Istri Rasulullah juga sahabat-sahabat yang lain dididik oleh Rasulullah agar memuliakan tetangganya, di mana mereka punya hak, dan semua tetangga itu punya hak untuk kita perlakukan dengan baik, baik tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Akan tetapi ada tafawud di antara mereka, ada tingkatan-tingkatannya juga. Ketika dalam kondisi tertentu harus memprioritaskan yang satu daripada yang lainnya, maka didahulukan yang terdekat rumahnya. Kemudian faedah yang kedua, al ilmu qoblal qaul wal amal, berilmu sebelum
berkata dan beramal. Aisyah radhiyallahu anha bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia beramal, dan memberi hadiah itu salah satu amalan. Dengan pemberian hadiah kepada tetangga, kepada sesama muslim, ini salah satu taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum diberikan hadiah tersebut kepada yang ditujunya, beliau Aisyah bertanya dulu kepada Rasulullah SAW, bukan beramal dulu kemudian bertanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah, ilmuilah bahwa Allah itu tidak ada ilah selain Dia, dan beristighfarlah atas dosa-dosamu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, lihat bagaimana ayat ini menunjukkan ilmu itu lebih diawalkan. Ilmuilah, ilmu terlebih dahulu, kemudian berkata atau berbuat. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu sangat banyak. Dan ini bukan hanya berlaku pada pemberian hadiah saja, tapi dalam semua amalan kita dasari dengan ilmu-ilmu yang benar. Kemudian faedah yang ketiga, ini faedah yang sangat jelas dari pernyataan Rasulullah, bahwa tetangga yang dekat itu lebih didahulukan, lebih diprioritaskan daripada tetangga yang jauh. Dan ini juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, wal jaril qurba wal jaril junubi. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat disebutkan oleh Allah yang pertama kali, kemudian tetangga yang jauh ini dalam surat An-Nisa. Kemudian faedah yang keempat, penjelasan sebagian ulama kenapa tetangga yang lebih dekat pintu rumahnya itu lebih diprioritaskan, lebih didahulukan daripada tetangga yang jauh. Ada beberapa alasan, diantaranya bahwa tetangga dekat itu lebih butuh dengan manfaat yang kita berikan. Kita lebih seyogianya lebih memperhatikan yang dekat. Kenapa? Kemanfaatan yang kita miliki itu lebih utama dirasakan orang yang terdekat, sebagaimana kita juga begitu butuh kepada orang-orang yang terdekat. Bantuan-bantuannya, kemudian hal-hal yang pertama kali tahu tentang keadaan kita sebagai tetangga terdekat. Umpamanya kita terjadi sesuatu di rumah kita, ada kebakaran, ada apa, siapa yang paling kita harapkan manfaatnya, paling kita harapkan pertolongan, tidak lain adalah tetangga dekat kita. Sebelum yang jauh, yang kalaupun sudah mendengar informasinya di telepon yang jauh mungkin perlu beberapa waktu yang lebih lama, tapi tetangga dekat dia akan lebih perhatian, lebih sigap. Bahkan terkadang di waktu-waktu istirahat malam hari juga dia yang paling pertama siap. Maka perhatian kita kepada tetangga itu harus lebih kuat, kepada tetangga yang lebih dekat, sebagaimana mereka juga dibutuhkan oleh kita. Kita juga pasti orang yang paling diharapkan manfaatnya, kebaikannya oleh mereka. Kemudian alasan yang lainnya juga yang disebutkan oleh para ulama, oleh karena tetangga dekat itu orang yang rumahnya ada di sebelah kita, apalagi pintunya berhadapan-hadapan dengan kita, mereka umumnya orang yang paling tahu dengan apa yang terjadi di rumah kita, tahu apa yang kita masak, betul nggak? Karena rumahnya berdekatan, tahu apa yang kita masak, tahu apa yang sudah kita beli. Apa yang kita masak mereka ketahui, bisa karena mencium baunya, kecium, aduh ini masak jengkol nih, atau makanan yang lainnya. Atau tidak tercium baunya, cuma anak-anak tetangga kita main ke rumah kita atau ngintip, kan anaknya belum taklif, ngintip-ngintip ke rumah kita, masak yang enaknya, bikin bolu, dan sebagainya. Maka tidak mustahil anak-anak itu bercerita ke
orang tuanya, itu si ibu anu, si akang anu masak ini, sehingga mereka mereka tertarik, mereka tergoda juga ingin merasakannya, sehingga yang paling pantas untuk diberi pertama kali adalah mereka-mereka yang tergoda dengan baunya makanan kita atau dengan apa yang mereka lihat dari kita. Maka dari sini kita ambil faedah juga bahwa apabila kita mempertontonkan atau menyebarkan bau makanan kita ke orang lain, seyogianya kita merasakan perasaan mereka, kita sisihkan untuk mereka. Kita jangan hanya pamer makanan-makanan enak yang kita miliki saja, tapi kita juga ingat kepada mereka. Kalau kita biarkan mereka tersiksa melihat makanan kita yang enak atau mencium makanan kita yang enak, khawatirnya termasuk kepada dosa ketika kita tidak memberi kepada mereka. Dan saat ini, kalau tadi para ulama menjelaskan yang biasanya tahu dengan makanan tetangga itu adalah tetangga yang terdekatnya, saat ini bahkan tetangga yang jauh juga kadang tahu. Ya, betul nggak? Tahu yang jauh, beda kampung, tahu dengan makanan enak yang kita masak. Kenapa? Karena dipamerkan di statusnya, di WA, masak hari ini atau makan hari ini di warung nasi ini, di rumah makan ini, dipamer-pamerkan. Dengan istrinya dan sebagainya, tertarik ke makanan yang dia beli, juga tertarik juga kepada istrinya yang lihatnya itu. Apalagi yang belum menikah, aduh, ini pamer romantisme terus nih. Saya kapan bisa seperti dia? Atau kapan dia bisa seperti saya? Atau yang sudah nikah juga mungkin tertarik lagi, sedangkan dia tidak berbagi makanan, apalagi berbagi istri, nggak mungkin, nggak boleh kan? Bagi makanan. Nah, ini para ulama sampai perhatian seperti itu dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tetangga yang dekat pintu rumahnya itu lebih didahulukan? Karena mereka yang melihat apa yang kita masak, yang mungkin tahu beli apa kita dari luar yang dibawa ke rumah. Maka ini yang lebih pantas untuk kita berempati kepada perasaan dia. Nah, dia juga menginginkan hal yang sama, manusia normal juga, mencium yang harum, melihat penampilan makanan yang enak, ingin juga merasakannya. Apalagi anak-anaknya tadi sudah melihat, anaknya yang diberi, kalau ada ditambah lagi untuk sekeluarganya dikasih semua, tentu lebih baik lagi. Kemudian faedah yang berikutnya, yang terakhir insyaallah, istri boleh mengeluarkan, menginfakkan sesuatu yang ada di rumahnya kepada orang lain. Boleh menghadiahkan sesuatu yang ada di rumahnya kepada orang lain. Apabila apa? Pertama, apabila yang dihadiahkan itu miliknya, milik si istri tersebut. Kedua, apabila milik suaminya, tapi secara urf, secara kepatutan, suaminya tidak akan memarahi atau suaminya ridho, akan meridhoi karena sesuatu itu secara urf pantas untuk diberikan, sesuatu yang sepele dari makanan, walaupun tanpa izin kepada suaminya. Buktinya apa? Buktinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada Rasulullah, saya akan menghadiahkan kepada tetangga, tapi saya punya 2 tetangga. Kepada siapa yang lebih pantas aku berikan? Kepada tetangga yang mana hadiah ini aku berikan? Rasulullah tidak bertanya kepada Aisyah, hadiah apa itu? Jangan-jangan punya saya itu, nggak begitu Rasulullah. Tapi langsung jawab kepada yang terdekat. Kenapa? Karena sudah ma'ruf, tidak apa-apa istri memberikan, baik punya dia sendiri ataupun punya suaminya, kalau secara urf, secara kepatutan memang tidak apa-apa diberikan macam makanan. Tapi kalau hal yang lain, tiba-tiba suaminya pulang ke rumah, kasurnya nggak ada, diberikan. Iya. Atau apa-apa yang ada di rumahnya yang berharga punya suaminya, kan tadi kata Ustaz tidak apa-apa. Bukan begitu, bukan secara mutlak seperti itu, tapi secara urf pantas, terkait makanan atau hal yang sepele, semuanya milik suaminya, si istrinya nggak bekerja, ya kan? Tapi si istrinya mungkin memberi apa kepada tetangganya, ada yang butuh garam, butuh gula,
tidak menunggu suaminya, nanti dulu tunggu suami saya, dan seperti itu tentu terlalu saklek. Rasulullah tidak mengatakan kepada Aisyah, punya siapa, tunggu dulu ini. Tidak ditanya punya siapa. Rasulullah langsung menunjukkan kepada yang terdekat, karena sudah ma'ruf, sudah wajar, diterima oleh syariat. Boleh seisi menghadiahkan, baik punya dirinya sendiri, apalagi punya dirinya sendiri, dia sekehendak dia mau dikemanakan barang tersebut. Dan boleh juga punya suaminya apabila memang secara uruf, secara adat, secara kepatutan memang pantas. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.